3, 2, 1. Serambi Season 2. Let's go. Don't miss Ramadan. Protect your emotion. Subscribe and share. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo semuanya, sahabat dan ikhwah fillah dimanapun kalian berada. Alhamdulillah, kita di video kali ini ada sesuatu hal yang baru, tentunya di channel Bisalam ya. Dan video kali ini kita mau bikin konten, nama kontennya itu Yoshinoya. Yuk sini nongkrong bareng Abi ya. Nah oke, untuk video yang pertama, karena dari teman-teman aku, sahabat-sahabat, ikhwah fillah semuanya yang di luar video ini ataupun di luar konten ini banyak yang nanya ke aku tuh, wih gimana sih kalau misalkan kita sholat nih, terus tapi kok masih suka nyuri gitu kan, hubungan sosial sesama manusianya juga kurang bagus ataupun gimana, atau sebaliknya misalkan kita nggak sholat tapi dia baik, terus dia juga ngelakuin bertetangga baik, hubungan sosial sama manusia itu baik, dia nggak pernah nyuri, dia juga nggak ngelakuin yang aneh-aneh gitu kan. Nah itu gimana menurut Aboy? Nah atau mungkin gini ya, Boy, kalau kita sholat tuh sebenarnya kan katanya sholat bisa bikin tenang, sholat bisa bikin nyaman dalam kehidupan gitu kan. Nah itu gimana gitu kan? Oke, yang pertama aku mau bilang buat kamu yang udah ngelakuin sholat dan terus berproses nyempurnain sholatnya, kurangnya di mana, dari segi waktu, hati, pikiran, gerakan semuanya disempurnakan. Beruntung kamu dipilih sama Allah untuk ngelakuin sholat itu sampai nanti ke tingkat kamu mati dan kamu terjaga dari kemaksiatan, dari fahsya ataupun mungkarnya. Itu kamu beruntung banget. Nah, buat kamu yang mungkin punya pertanyaan di atas atau tadi yang disebutkan, terus kamu yang pertama mungkin kamu belum pernah tahu tentang apa itu sholat dan faidahnya itu seperti apa. Sini aku kasih tahu dulu ya. Sholat itu yang pertama bentuk penghambaan kita di hadapan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Kamu katanya Muslim, kamu katanya percaya sama Allah. Kamu percaya bahwa semua yang ada di dunia ini adalah ciptaan Allah. Terus apa buktinya? Kamu kalau cuma percaya doang buat apa gitu kan? Sama kayak kamu ngelamar, kamu bilang di interview kamu itu gini, kamu itu bagus, kamu bisa ngelakuin ini itu. Akhirnya diterima tuh sama si owner ataupun si bos kita. Taunya waktu masuk kamu nggak bisa ngapa-ngapain, padahal kamu itu disuruh ngelakuin A, kamu itu tugasnya B, C, D, dan lain-lain. Jadi cuma ngomong-ngomong doang, sama kayak kamu percaya sama Allah, tapi nggak ada buktinya. Kalau kamu cuma iman-iman doang, mau buat apa gitu kan? Sedangkan sholat ini adalah langkah selanjutnya, dimana nanti diikuti dengan sholat dan lain-lainnya. Persis, ya kan? Nah, yang kedua, kalau kamu ngerasa misalkan pernah ngelakuin sholat dan pernah ngerasa khusyuk sholat tapi kok kayak ngerasa nggak ada yang pengaruh gitu ya, kamu nggak ngerasain ketenangan, kamu nggak ngerasain hal-hal yang lain, yuk kita lihat lagi, kita koreksi lagi, kita korek-korek lagi sholat kita itu kayak gimana. Karena ya bisa jadi sholat yang menurut kita khusyuk gitu ya, kita ngerasa kayak udah maksimal dalam sholat, waktunya tepat waktu, bacaannya dirasa udah benar dan lain-lain. Ingat ya, orang yang belajar itu dia akan semakin merasa bahwa dirinya itu bodoh. Dan orang yang belajar ketika dia belajar tentang sholat, itu pasti ngerasa sholatnya kurang terus. Dan akan terus ditingkatkan, diperbaiki. Kenapa ya tadi aku ingat lagi sholat malah ingat beginian? Kenapa ya aku lagi sholat itu kok ngerasa kayak malah nginget yang lain gitu? Nah itu terus diperbaiki. Tadi bacaannya kok salah ya? Tadi kok rukunya kayak kelewat, atau misalkan sujudnya cuma 1 kali dan lain-lain. Itu terus diperbaiki. Padahal kita udah berusaha semaksimal mungkin. Dan ingat, kenapa kita
memang kalau ya istilahnya mungkin kita nggak akan mungkin bisa nyamain tingkat kekhusyuan sholat kita itu dengan Rasulullah SAW. Tapi tadi yang aku bilang, terus berproses menyempurnakan sholat itu adalah pilihan. Nah kalau kita mau, ya kita itu masuk surga bukan karena sholat kita kok. Kita tuh masuk surga bukan karena puasa kita, tapi kita itu masuk surga sebagai umatnya Nabi Muhammad SAW itu yang pertama karena kasih sayang Allah, rahmat. Dan yang kedua karena syafaatnya Rasulullah, karena kita diaku oleh Nabi Muhammad SAW. Dan Allah juga Nabi Muhammad sebagai Rasulullah itu baiknya minta ampun sama kita, asalkan kita tidak abai, kita tidak cuek dengan perintah Allah. Begitu. Yuk, buat kamu yang mungkin ngerasa udah khusyuk tapi kok kayak nggak ada perubahan, kayaknya perlu lagi dikoreksi, tazkiyatun nafas lagi, hati dan pikirannya, gerakan-gerakannya. Dan kalau kamu ngerasa kayak loh, buat kamu nih ya yang ngerasa kayak loh, aku mah sholat aja gitu kan, aku sholat ikut, nggak sholat juga ikut, gimana arus gitu, gimana tongkrongan gitu kan, gimana ya ngikut kesana kesini, oke lah. Tapi kan aku nggak enak gitu kan kalau misalkan azan terus tongkrongan nggak pada sholat, terus aku nggak sholat loh. Ya kan aku ngejaga hubungan aku dengan teman-teman gitu kan. Karena aku takut juga dikira soalim lah, aku juga dikira takut apa namanya itu ria, ataupun ya nanti dianggap beda lah gitu dibandingkan yang lain. Nah, terus buat apa kita puasa gitu kan ya? Sholat kita itu kalau di hadis kata Rasulullah, awalu ma yuhasabu bihi yaumul qiyamah as-sholah gitu kan. Bahkan amalan yang pertama kali dihisab di hadapan Allah itu ya sholat gitu kan. Sebelum puasa nih sholat kitanya mas udah nggak bener, ya udah nggak akan lanjut gitu kan. Benerin dulu sholatnya. Kalau kita buka bersama terus ketemu orang dan lain-lain, itu kita bisa izin kok, kita bisa ngomong. Dan aku yakin ketika orang kita nongkrong sama teman-teman gitu ya, teman-teman terus bisa jadi ketika kita nongkrong tuh teman-teman ada yang lupa, atau teman-teman memang yang ibaratnya udah lama nggak sholat. Nah kalaupun ada yang begitu, banyak loh hikmahnya kalau kita pada saat dengar azan beduk maghrib kita berbuka dan lain-lain, terus kita kayak di tengah-tengah, teman-teman aku mau sholat dulu ya, ada yang mau ikut nggak, kita jamaah yuk. Wih, itu yang pertama pasti akan merubah mindset teman-teman tongkrongan pada saat itu. Oke, oh dia nih rajin sholatnya nih, alhamdulillah gitu kan. Pasti orang ini baik nih, pasti orang ini walaupun dulunya mungkin agak gimana-gimana, aku yakin yang dinilai pertama itu, ini orang kalau dipanggil sama Allah langsung sholat, gimana kalau dipanggil sama yang lain-lain gitu kan, ini Tuhannya manggil dia langsung nyaut gitu. Belum lagi pada saat gerakan sholatnya, belum lagi kalau kita dalam proses memperbaiki sholat ternyata bacaan kita juga jadi penilaian, banyak banget faktornya. Nah jadi kita bersikap lah gitu kan, lagi nongkrong lagi dimanapun, kalau waktunya sholat ya kita sholat ya. Dan kalau kita sholat kita perbaiki ya, itu di surat Al-Mu'minun jelas, qad aflahal mu'minun, orang-orang beriman itu mereka telah berhasil sukses, alladzina hum fi salatihim khashi'un, itu orang-orang yang di dalam salatnya itu khusyuknya ya kan, bener kan. Dan berapa banyak orang yang salatnya diatur, ataupun dia bisa mengatur waktu sholatnya dengan pekerjaan dan lain-lainnya. Yakin ini janji Allah, inna wa'adallahi haqq, semuanya janji Allah itu pasti. Sukses bisnisnya, sukses
pekerjaannya beres. Jadi salah satu ibadah yang bisa dijadiin patokan kehidupan kita ke depan, suksesnya dan lain-lainnya itu ya sholat. Fa in soluhat faqad aflaha wa anjaha, fa in fasadat faqad khaba wa khasara. Jadi ini ada yang bilang kata-kata lainnya nih ya, fa in soluhat soluha syairu amali, fa in fasadat fasada syairu amali. Kalau sholatnya aja benar, insya Allah semua pekerjaan, amalan, ibadah itu akan baik-baik saja. Tapi kalau misalkan sholatnya aja rusak, gimana yang lainnya? Pasti juga rusak. Jadi yuk kita perbaiki semua. Wallahu a'lam bishawab. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Dhahabatil zuma wa batalikil uruq insya Allah. Alhamdulillah sudah waktunya berbuka puasa. Kalau aku memang sukanya pakai dulu, baru ini yang manis-manis. Ada susu original. Alhamdulillah. Kita air putih lagi. Pasti bukanya dengan enak-enak dong. Aku udah pesen nih di kedai Gen Z. Nah, itu menunya banyak banget dan aku pesennya yaitu nasi ayam crispy dengan saus asam manis. Nah, lagi lapar-lapar kan? Oke, langsung aja kita cicipin dulu ayam crispy-nya nih. Mantap sekali nih penampakannya ya. Garing benar-benar. Kita coba langsung ayamnya dulu. Oke, kita coba santapan pertama. Kalau kalian pengen lihat gimana aku menikmatinya. Kalau kalian yang nggak suka ataupun darah-darah yang kayak gitu-gitu tuh, yang di toko-toko lain kan biasanya suka ada tuh ya. Tapi ini insya Allah matang dan kita cobain langsung dengan kulitnya guys. Bismillahirrahmanirrahim. Banget. Ayam dengan kriuknya itu punya rasa beda-beda. Tapi dimixin jadi nyatu, rasa manis dan yang kedua ada saus pedas. Nah, semua menu-menunya itu bisa kalian pesan dan juga ada paket khusus Ramadan buat keluarga. Kalian bisa pesan langsung. Itu dijamin banyak potongan harganya dan insya Allah berkah untuk Ramadan kita semuanya.